Halo semuanya, kenalin aku Faisal dan di video kali ini aku akan share tutorial bagaimana caranya membuat game di Unity tapi tanpa coding. Contohnya seperti ini. Nah, pada video kali ini kita akan belajar cara membuatnya, mulai dari basic Unity, membuat map menggunakan terrain, menambahkan karakter view seperti bermain Minecraft, menambahkan karakter view seperti bermain GTA, dan yang terakhir kita akan belajar menggunakan karakter dari Asset Store. Untuk praktikal ini kita akan belajar menggunakan Unity versi 2017 ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke tutorialnya. Oke, kalau kalian sudah install Unity-nya, silahkan kalian buka aja. Di sini aku pakainya yang versi 2017 ya. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian bisa klik new aja. Kemudian, kalian beli nama projectnya. Di sini contohnya My First Game, misalkan. Nah, untuk lokasinya, di sini aku coba buat baru aja ya. Di sini coba di desktop, terus aku kasih nama misalkan Unity Project. Nah, setelah itu kita select foldernya dan pastikan template-nya adalah 3D. Setelah itu tinggal create project. Tinggal tunggu sebentar ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Unity ya. Mungkin buat teman-teman yang pertama kali pakai Unity, di sini aku coba jelasin dulu ya fungsi dari masing-masing tools maupun panel yang ada di sini. Nah, jadi yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah kalian pergi ke sini dulu ya, ke File, kemudian ke Build Settings. Nah, di build settings ini, kalian tentukan dulu game yang mau kalian buat ini untuk PC, Android, iOS, Xbox, atau PS4. Nah, itu terserah kalian. Tapi karena di sini aku mau mencontohkan yang PC, tinggal pilih PC aja. Kemudian arsitekturnya kalian pilih 32 bit atau 64 bit. Nah, di sini aku pakainya yang 64 bit ya. Kemudian tinggal di close. Setelah itu, aku mau jelasin beberapa panel yang ada di sini. Nah, di sini ada namanya panel scene. Scene ini adalah mainnya atau file utama kita untuk nge-create project itu ya. Jadi semuanya diatur di dalam scene ini. Sedangkan game itu hasil dari scene ini. Jadi di sini kan ada kamera view. Nah, ada main kameranya nih. Nah, nanti di main kamera inilah yang ada yang jadi gamenya gitu, yang jadi gamenya. Oke? Seperti itu. Kemudian di sini ada namanya panel hierarki. Panel ini mirip dengan layer yang ada di Photoshop gitu ya. Nah, ini semua objek ataupun aset yang ada di dalam scene ini akan muncul di hierarki. Nah, kemudian di sini ada panel project. Panel project ini untuk menampung file ataupun semua yang kita import gitu ya. Baik itu aset ataupun objek gitu ya. Semuanya ada di dalam panel project ini. Kemudian di sini ada panel konsol. Panel konsol ini fungsinya untuk memberitahukan kalau misalkan ada error ataupun warning dari game yang kita buat. Kemudian di sini ada panel inspector. Panel inspector ini fungsinya adalah sebagai properties dari objek ataupun aset yang ada di dalam scene ini ya. Misalkan main kamera. Nah, main kamera ini kita bisa atur posisi, rotasi ataupun scale-nya lah dari inspektor ini ya. Seperti itu. Kemudian di Unity juga ada namanya Asset Store. Nah, tinggal kalian pergi ke Window, kemudian Asset Store. Jadi kalau misalkan kalian butuh aset, nah di Unity udah menyediakan namanya Asset Store. Ini bisa kalian langsung download dan import ke file project kalian ya. Ini tinggal maximize aja.
Nah, seperti ini ya tampilan dari asset store-nya Unity ya. Nah, seperti ini. Nanti aku akan mencontohkan bagaimana caranya menggunakan aset dari asset store ini ya. Oke. Kita close aja dulu. Nah, sekarang kita akan belajar dulu ya basic kayak apa sih cara buat objeknya. Pokoknya belajar basic dari Unity lah. Oke, yang pertama, kalau kalian mau menambahkan objek, itu bisa dari game object, kemudian pilih 3D object, lalu pilih objeknya. Atau bisa cara kedua, di panel hierarki ini, kalian klik kanan, kemudian 3D object, kemudian pilih objeknya ya. Kalau aku sih lebih nyaman dari panel hierarki ini ya. Tinggal klik kanan, 3D object, kemudian pilih objeknya, plane misalkan. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk memindahkannya ataupun mengatur ukurannya, itu ada dua cara. Bisa dengan memanfaatkan tool yang ada di sini. Di sini ada move tool ya. Ada move tool, ini kalian bisa pindahkan seperti ini. Kemudian di sini ada namanya rotate tool, kalian bisa merotasi objek ini. Kemudian di sini ada namanya scale tool ya. Sorry. Kehapus, sorry. Nah, kemudian di sini namanya scale tool. Nah, ini kalian bisa mengatur panjang dan lebarnya. Atau kalian juga bisa lewat panel inspektor ini. Jadi kalian bisa ubah ukurannya dari sini. Ya, seperti ini ya. Sama ya. Ini mirip dengan Blender nih. 3D Blender. Kalau kalian pernah main 3D Blender, ini mirip caranya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara memberi warna objek? Tinggal kalian ke aset ini, klik kanan, kemudian create material. Nah, tinggal kalian beri nama color 1 seperti ini ya. Nah, tinggal pilih warnanya, kemudian drag seperti itu. Kalau mau menambahkan objek lagi sama, klik kanan, 3D object, pilih objeknya seperti ini. Oke. Kemudian kalau mau menambahkan warna lagi, klik kanan, create material, beri nama color 2 misalkan, kemudian albedonya kita ganti warnanya seperti ini. Nah, oke. Nah, kalau ini kan kalau misalnya kita ke panel game kayak gini ya tampilannya. Ini karena kamera view-nya belum kita atur. Nah, ini tinggal kita atur aja posisinya seperti ini. Kita majuin. Nah, ini yang nanti jadi di game itu seperti ini. Nah, oke. Mungkin itu aja ya basicnya ya. Nanti kita akan belajar membuat terrain ya, atau medan. Nah, sebelum kita membuat, kita jangan lupa untuk save dulu projectnya. Tinggal Ctrl S. Ini save scene ya. Ini karena kita akan buat map, jadi buat saja map ya. Save. Nah, kita udah save aman ya. Terus kita akan membuat yang namanya terrain. Nah, di sini kita kalau mau buat map gitu, kita perlu yang namanya terrain. Gak bisa plane. Plane itu khusus kayak buat landasan aja gitu, dataran aja gitu biasa. Sedangkan terrain itu kita bisa buat dataran tinggi, dataran rendah, buat kayak pantai, gunung gitu. Nah, ini kita pakainya terrain. Nah, ini udah muncul ya terrainnya. Seperti ini. Kemudian kita beri nama aja terrainnya, tekan F2, beri nama misalkan my map. Nah, gitu aja. Setelah itu, nah untuk mengatur ukuran terrainnya, kita tidak bisa melalui ini ya. Nah, ini kalau misalkan kita scale gini, nggak akan ngaruh gitu ya. Caranya, tinggal kalian klik, jangan lupa di sini klik terrainnya dulu, kemudian ke settings ini ya. Nah, kalian pilih ukurannya di sini. Terrain width dan terrain length ya. Kalian pilih aja misalkan 800 kali 800 gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita akan belajar membuat datarannya ya. Di sini kita akan buat gunung, buat dataran rendah gitu ya, kayak pantai dan yang lainnya. Nah, ini kita pakai 3 tool ini ya. Yang pertama ini namanya raise and lower terrain ya. Ini untuk menaik dan turunkan terrain. Jadi contohnya seperti ini. Nah, oh ya, ini kan kurang kelihatan ya kalau misalnya seperti ini. Nah, kalian klik ini aja nih yang cahaya ini. Nah,
Kemudian, nah ini ya, kalau misalkan kalian klik kiri, ini akan membuat kayak objek-objek gini. Ya, seperti ini. Nah, untuk menghapusnya, kalian tinggal tekan shift. Sambil di drag seperti ini. Nah, untuk mengatur brushnya, ukurannya, kalian bisa ke settings ini ya. Ada namanya brush size. Ini tinggal naik turunkan aja. Seperti ini. Nah, kalian juga bisa memilih macam-macam brushnya ya. Di sini ada bentuk bintang, ya. Tinggal disesuaikan aja. Ini ada juga yang kayak gini. Nah, seperti ini ya. Banyak. Nah, ini kita hapus aja dulu ya. Kita belum perlu ini. Nanti aja. Kita hapus. Nah, kemudian di sini ada namanya paint height. Nah, paint height ini fungsinya adalah untuk meratakan dataran. Contohnya seperti ini. Misalkan kita buat dataran seperti ini. Nah, untuk meratakannya, kita bisa tekan shift di sini dulu, baru kita drag. Nah, dia akan meratakan seperti ini. Ya, jadi lebih halus gitu. Nah, oke, seperti itu. Kemudian ada lagi contohnya di sini. Nah, ini ada namanya smooth height. Nah, ini fungsinya adalah untuk menghaluskan teksturnya ya. Jadi kayak misalnya gini, ini kan kasar ya kalau kita lihat. Nah, ini kalau kita haluskan, jadinya seperti ini. Nah, jadi keren ya. Nah, oke, seperti itu. Nanti untuk yang ini kita akan kita bahas. Oke, ini kita hapus aja dulu ya. Kita akan belajar mulai membuat mapnya ya, dari awal. Nah, udah bersih ya. Sekarang kita mulai membuat datarannya dulu ya. Kita buat pulau di tengah-tengahnya misalkan. Nah, ini kalau udah acak-acakan gini, tinggal kalian pakai ini ya untuk meratakan si datarannya. Ini kalian bebas kreasiin aja ya. Nggak ada aturan bakunya harus gimana-gimananya. Nah, seperti ini ya. Ada gunung. Ada ini, kita akan buat pantai di sininya nanti. Oke. Ini kalian bisa menambahkan brush-brush yang ini ya. Bebas. Nah, seperti inilah ya, kurang lebih. Nah, kemudian kita bisa memanfaatkan smooth height ini untuk menghaluskan teksturnya ya. Di sini kita bisa haluskan. Untuk gunung-gunungnya kita bisa haluskan seperti ini. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian kalian bisa menambahkan tekstur. Nah, caranya adalah kita harus mengimport beberapa kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Nah, untuk membuat sebuah terrain gitu, membuat sebuah dataran, tentu kan ada pantai, ada gunung, itu kan ada rumput, ada pohon. Nah, itu kita perlu yang namanya beberapa aset ya, untuk objek. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan beberapa
package seperti ini. Contohnya yang pertama kita perlu mengimport environment. Nah, jadi di dalam environment ini nanti akan kita gunakan adalah tekstur tanah, rumput, yang kayak gitu ya. Nah, kemudian tinggal import aja semuanya ya, nggak apa-apa kok. Kita tinggal import aja semuanya. Nah, ini akan muncul yang namanya standard assets. Nah, ini environment-nya udah masuk ya. Kemudian kita juga butuh yang namanya karakter ya. Jadi nanti kita akan belajar menggunakan karakter. Jadi kita import sekarang aja. Nah, ini juga sama. Kita import aja semuanya. Nah, ini untuk karakter dan environment sudah. Dan yang kebutuhan terakhir yang kita butuhkan adalah kita butuh yang namanya effects. Nah, effects ini fungsinya yang mau kita pakai adalah matahari ya. Tapi nggak apa-apa, kita import aja dulu semuanya. Nah, ini semuanya udah ya, sudah masuk. Effects sudah, karakter sudah, dan yang terakhir environment juga sudah. Kemudian kita balik lagi, klik tirennya, kemudian pergi ke tekstur ya, ini paint tekstur, kemudian pergi ke edit tekstur dan add tekstur, kemudian klik yang ini ya, yang select. Nah, kita cari tekstur yang namanya grass hill. Nah, kita terapkan, tinggal kita tambahkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalian bisa mengatur metallic dan smoothness-nya. Mungkin segini cukup. Oke, kemudian kita apply. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan tekstur lagi. Tambahkan lagi. Misalkan sini tadi grass juga. Nah, kita tambahkan aja. Ini untuk apa ya, ibaratnya kayak jalanan gitu, jalannya karakter gitu, mau kemana gitu kan. Nah, ini contohnya kita di jalan dari mana, dari sini mungkin ya, di jalan. Nah, ini kebesaran ya, kebesaran mungkin kita agak kecilkan sedikit. Nah, seperti ini misalkan, terus jalan dia, langsung tarikan aja. Nah, misalkan dia jalan ke pantai nanti kan. Terus, kita juga bisa menambahkan tekstur lagi, mungkin ada sand nggak? Ada ini, sand ya. Pasir. Nah, ini untuk pantainya ya. Jadi, mungkin opacity-nya kita kurangin sedikit. Seperti ini. Masih ketebalan ya. Kita kurangin lagi. Nah, ini pasirnya. Nah, kalau kita lihat ini kan masih banyak yang belum halus ya. Ini kayak contohnya ini nih. Nah, ini bisa kita ratakan aja, kita haluskan. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini mungkin bisa kita isi pasir ya. Si dalamnya ini. Sudah cukup lumayan ya. Kemudian ini kita kayak bisa nambahin lagi deh. Stone mungkin nggak ada ya. Untuk kita manfaatkan ini aja grass rock untuk menambahkan tekstur di gunung-gunungnya ini. Nah, kurang lebih seperti inilah. Kemudian kita bisa menambahkan yang namanya pohon ya, pohon-pohon biar nggak terlalu hambar banget ya.
Ini kita tambahkan pohon aja. Nah, di sini kita bisa pilih. Nah, ini kita mungkin dari sini dulu. Bebas ya, pilih pohonnya yang mana. Kita coba yang ini dulu. Tambahkan. Nah, ini ada yang namanya tree density. Ini maksudnya kepadatan si pohonnya itu. Jadi, kalau misalkan angkanya semakin tinggi gitu ya, kita berasa sini, kita kurangin dulu coba. Nah, seperti ini. Tunggu. Nah, ini kan kalau saya density 69, dia kan 3 gitu ya misalkan. Kalau kita kecilkan, dia kan 1 aja gitu. Jadi, itu fungsinya tree density ya. Nah, ini tree random. Ini kita random aja ya. Jadi, si pohonnya tuh naik turunnya beda-beda gitu. Nggak sama. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi, coba ya. Kita tambahkan beberapa pohon lagi. Di sini kita coba yang ini deh. Tambahkan. Contohnya di sini mungkin buat mengisi kekosongan yang ada di sini. Kemudian kita tambahkan lagi. Di sini kita tambahkan pohon kelapa, coba ya. Kita tambahkan pohon kelapa di sini dekat-dekat pantai ya. Nah, di pantai-pantainya ini kita tambahkan pohon kelapa. Kemudian kita juga bisa menambahkan yang namanya rumput ya. Di sini kita tambahkan rumput yang detail tekstur ya. Nah, dan tinggal tulis grass, pilih yang bebas ya antara dua ini ya. Kita coba dulu yang ini. Kita tambahkan. Secukupnya aja ya. Kita tidak perlu banyak-banyak. Mungkin sini terakhir di pasir. Nah, oke, seperti itu. Ups. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau lihat ini, kita coba tambahkan karakter ya. Nah, sekarang kita akan coba belajar bagaimana caranya menambahkan karakter ya. Atau sebelum itu, ini kayaknya masih ada yang kurang. Kita kurang air ya di sini ya. Nggak lengkap ya, pantai tanpa air. Kita tambahkan aja, misalkan di sini ada water ya. Tempat pilih yang prefabs ya. Kemudian kita tinggal drag. Nah, ini kan nggak kelihatan ya waternya. Kita belum naikin soalnya. Nah, seperti ini udah mulai kelihatan. Kemudian kita atur ukurannya. Misalkan sini 5 atau mungkin 8 ya, karena tadi kita pakai ukuran 800 kali 800 ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sepertinya pantainya jadi ketutupan ya. Nanti akan kita coba naikin aja pantainya. Terus seperti ini cukup ya. Kita agak naikin sedikit lagi. Nah, mungkin ini cukup ya, segini. Kita akan tambahkan air juga di sini. Nah, kemudian kita tambahkan efek cahaya mataharinya ya. Jadi kalian pergi ke directional light. Ya, kemudian sini ada flare nih, ada flare. Nah, kemudian kita ubah ke 50 mm zoom. Nah, ini tadi kan kita udah mengimport efek ya di yang tadi ya. Karena ada 3 tadi yang kita butuhkan. Environment, effect, sama karakter. Nah, ini kita pilih yang 50 mm. Udah ya. Ini directional light-nya mungkin agak kita naikin ya, bukan di sini. Nah, ini main kamera. Sebelum kita menambahkan karakter, kita hapus aja dulu main kameranya. Kemudian kita pergi ke standar asset, karakter.
kemudian first person, pilih yang prefabs, kemudian ini ya, FPS controller. Nah, kemudian kalian bisa tekan play ini aja. Nah, seperti ini ya. Sejalan. Ini ada bunyi stepnya juga ya, sudah lengkap gitu. Nah, ini rumput yang tadi kita buat. Nah, kita coba pergi ke pantainya dia. Kita ikutin jalannya. Ini untuk kontrolnya seperti biasa ya, pakai WASD ya. Kalau lari cepatnya pakai shift dan loncatnya pakai spasi. Nah, ini kita ini kamera view-nya seperti bermain Minecraft ya kalau yang seperti ini. Nah, ini pantainya. Kemudian ini pohon kelapanya, itu lautnya ya. Tuh. Keren ya. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menambahkan karakter seperti bermain GTA ya. Caranya tinggal pergi ke karakter, ke third person karakter, ke prefabs, kemudian pilih yang third person ini ya. Kita taruh di sini ya. Kemudian untuk mengganti ukurannya, kita pergi ke sini aja, ke inspektor 777 misalkan. Nah, ini karakternya bisa kita kasih warna. Tinggal kita drag aja seperti ini. Kemudian untuk menggerakkan karakter ini, kita nggak bisa langsung ya. Kita nggak bisa langsung menggerakkan, ini pasti akan muncul pesan error. Nah, display one no camera rendering. Nah, ini karena kita belum punya main kameranya. Caranya dengan klik karakternya di sini, di hierarki, kemudian klik kanan, pilih kamera. Nah, kemudian kita sesuaikan dulu kameranya ya. Set, seperti ini. Oke, kemudian kita rotate sedikit. Kita naikkan lagi. Kemudian kita rotate lagi sedikit. Oke, seperti ini ya. Kemudian di kamera ini kita ganti, di tag-nya kita ganti jadi main kamera. Kemudian kita coba, kita play. Nah, ini sudah kita bisa jalankan ya dengan menekan WASD. Seperti itu. Nah, kita loncat juga bisa. Nah, seperti itu ya. Sama. Kita meluncur ke pantai itu. Keren ya. Nah, ini kalau misalkan kayak kerasa di deket banget gitu ya, terlalu deket, tinggal kalian jauhin lagi aja. Nah, seperti ini. Nah, ini kan lebih enak ya. Nah, oke, selain karakter, kita juga bisa menambahkan kendaraan ya. Caranya kita harus mengimport lagi ke aset import package vehicles. Nah, ini kita bisa menambahkan mobil atau pesawat ya. Kita import dulu. Nah, ini udah ke import ya. Kalian pergi ke standar asset, vehicles, pilih yang car. Kemudian yang prefabs. Ya, seperti ini ada car. Kita pilih ini coba ya. Nah, kita ganti ukurannya mungkin agak lebih besar ya. 7 juga mungkin. Itu kebesaran. Oh, itu pas nih ya. Kita beri warna dulu ya, biar kelihatan. Nah, kita merah-merahnya semuanya.
Nah, seperti ini ya. Kemudian ini ya, kalau mau mengganti warna kita tinggal ke sini aja ya. Nah, misalkan kuning deh. Nah, seperti ini. Kemudian kita sama dengan cara yang sama ya, ke car. Oke, kebesaran deh. Kita 5 aja. Ke car, klik, kemudian klik kanan, kamera. Nah, ini kita atur kameranya dulu ya. Nah, biar kayak seperti GTA gitu ya. Kemudian kita rotate sedikit. Kita naikkan lagi. Kita rotate lagi mungkin. Nah, seperti ini ya. Nanti akan tampilannya seperti ini. Oke, kemudian di kamera jangan lupa ke inspektor, tag-nya kita ganti jadi main kamera. Kemudian kita play. Nah, ini ada suaranya juga ya. Ini jalannya agak lambat. Gitulah ya. Mungkin agak kurang dinaikin ya mobilnya. Sebentar, karena kita naikin sedikit. Nah, ini agak lambat ya. Sudah include sama suara mobilnya ya. Waduh, kejengkel bro. Kalian juga bisa menambahkan pesawat di sini. Cuma kalau nggak salah, kalau pesawat tuh dia agak susah dikontrol. Nah, seperti ini mungkin. Ukurannya kita coba tambahkan sedikit ya, 2. Beri warna. Kalau mau warna yang berbeda kita tambahin aja ya. Material color 2 misalkan. Nah, kita tambahkan misalkan warna apa ya? Biru aja ya, biru putih ya. Kita ganti warna putih deh. Nah, seperti ini ya. Pesawat seperti ini. Nah, untuk mengatur kameranya juga sama. Tinggal klik ini, klik aircraft-nya, kamera, kemudian kita atur kameranya dulu. Kemudian kameranya kita ganti jadi main kamera. Kita mundurin aircraft-nya. Nah, dari sini deh. Kita coba ya. Kita tekan S untuk terbang. Nah, tekan S ya. Agak susah dikontrol sih sebenarnya dibanding yang lainnya. Oke, cukup ya mungkin untuk pesawat dan mobil cukup. Sekarang kita coba menggunakan karakter dari Asset Store. Nah, caranya kita hapus dulunya, hapus aja. Kemudian kita pergi ke Asset Store coba ya, Ctrl 9. Di My Assets ya. Nah, ini tinggal kita import aja. Oke, ini juga aku udah pernah yang ship ini ya, kapal. Oke, kalau sudah diimport, kita bisa close max ini ya, close tab. Oke, ini filenya sudah kita import, kemudian kita tinggal menambahkan aja ya. Nah, tapi caranya biar kita bisa pakai, kita pakai yang third person dulu, kemudian kita masukin ke sini, ya. Kita gedein lagi ukurannya. Nah,
Kemudian di sini kita perlu menggantinya. Kemudian kita perlu menambahkan si karakternya ini yang baru yang kita masukin tadi, yang zombie tadi ya, prefab ke dalam sini. Kita besarkan ukurannya, kemudian kita paskan. Nah, setelah itu kita masukkan saja ini ke sini dalam third person. Kemudian kita tinggal ganti Ethan ini dengan zombie. Nah, seperti ini ya. Avatarnya kita ganti. Kemudian kita hapus Ethan bodinya, Ethan glasses-nya. Ya, seperti ini. Ini zombie agak gaping, kenapa ya? Nah, seperti ini. Kita agak gedein aja lah ya, 7 mungkin atau 5. Oke, setelah itu kemudian baru kita bisa menambahkan kamera ya di sini. Tambahkan kamera, kita sesuaikan lagi ukurannya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba dulu. Oh, kita lupa satu step. Ini belum bisa digerakkan ya. Kita pakai yang main kamera. Nah, ini udah bisa jalan ya. Bisa loncat. Jalan cepat. Seperti ini ya. Ini juga tadi kita udah menambahkan kapal, juga bisa kita tambahin ya. Biar lebih keren mungkin di situnya. Nah, kita tambahin ship, mungkin ukurannya kita agak kecilkan sedikit. Nah, kita sesuaikan aja mungkin di sini. Oke, seperti itu. Mungkin kita duplicate juga bisa. Seperti ini ya. Coba kita lihat. Nah, tuh, kelihatan ya. Tuh ada kapalnya. Oke. Seperti itu. Nah, game ini sebenarnya sudah jadi. Kemudian aku mau kasih tahu sedikit aja. Kalau misalkan coding, itu sebenarnya bisa aja. Cara membuat codingnya kalau di Unity itu, kalian tinggal klik kanan, create, kemudian pilih yang C# script. Jadi, kemudian misalkan kita tulis aja quit misalkan. Kita akan coba kita buat perintah untuk quit ya. Sedikit aja codingnya. Contoh aja. Kita klik 2 kali, ini pakai bahasa C# ya. Nah, di void update ini kita bisa menambahkan if jika ditekan kita get key, kemudian key code-nya adalah escape ya. Ketika ditekan tombol escape, maka kita minta untuk application quit. Nah, seperti ini ya. Perintahnya seperti ini aja. Jadi ketika ditekan escape, dia quit ya, keluar game. Seperti itu. Kita close. Nah, kemudian perintah ini kita bebas mau taruh di mana aja. Di sini coba kita taruh di terrain aja ya. Kita drag, sebentar, masih load. Oke. Kemudian kita taruh di terrain. Nah, ini udah masuk ya. Oke, selanjutnya
gimana cara ekspornya game ini. Pergi ke file, kemudian ke build setting ya. Kemudian tinggal tekan add open scenes. Nah, ini udah ketambah ya scenes-nya. Kemudian kita tinggal build. Nah, biar rapi, mending kita buat folder aja namanya build. Nah, oke. Kemudian mungkin namanya zombie aja ya. Zombie aja lah ya, game zombie. Kemudian kita tinggal tunggu aja, kita build. Oke, ini semua filenya sudah aku export ya. Jadi kita lihat aja langsung. Ini di folder build. Nah, ini udah aku export semua ya. Dari yang tadi kita view Minecraft, kemudian persen GTA, vehicle car, vehicle aircraft, sama zombie. Kita cobain satu-satu ya, kita review, kita lihat. Nah, ini untuk yang Minecraft dulu yang pertama. Oke, kita settingnya di medium aja ya. Nah, ini kita bisa jalanin, tekan shift untuk lari cepat. Ini rumput-rumput yang udah tadi kita buat. Nah, seperti ini ya detailnya. Kemudian ini bintang tadi ya. Ini bukitnya. Coba kita naik deh. Tuh, ini ada pasirnya ya. Ada pasirnya. Kemudian kita coba pindah lagi. Kita lihat lagi view yang lain. Oke, kita ini udah mirip dengan Minecraft ya. Lumayan mirip lah ya. Nah, tuh ada rumputnya. Kita lihat. Nah, seperti ini ya. Kita coba ke bawah deh ya. Kita lihat. Tuh, di bawah. Oke, kita coba terjun aja ya. Kita ke sana. Ini kalau karakter bawaan Unity gini ya. Maksudnya dia udah ada include sama soundnya gini. Jadi udah bagus. Oke, kita coba ke yang sini deh. Kita coba jalan. Kita terjun aja ya. Terjun bebas. Kita coba ke pantai ya. Nah, ini pantainya. Dan itu kapal-kapalnya. Wow, keren ya. Oke, kalau kita tekan escape, dia udah auto keluar. Nah, ini karena codingan yang udah kita buat tadi ya. Itu cuma contoh aja. Sebenarnya kalau misalkan itu codingannya bakal lebih kompleks lagi ya. Kalau kita nggak pakai karakter bawaan dari Unity, dan itu harus wajib di coding soalnya. Kalau ini kan kita pakai karakter bawaan dari Unity, jadi ya nggak perlu coding lah. Coding kita cuma pakai escape aja tadi. Cuma buat contoh aja penggunaan coding di Unity. Nah, ini adalah kita cobain kedua. Ini karakter seperti ini ya, GTA ya. Nah, ini juga sama bawaan dari Unity-nya. Kita coba terjun bebas. Oke. Ya, ini untuk yang GTA ya. Sekarang kita coba yang lain lagi. Di sini kita coba yang vehicle car. Kita coba yang mobil ya. Nah, ini untuk yang mobil yang tadi kita buat. Kita coba jalanin. Nah, kekurangannya kalau mobil tuh nggak bisa ini ya, dia nggak bisa laju gitu. Spasi untuk rem. Saya jalan ya, seperti itu ya.
agak lambat ya kalau mobil, tapi oke sih. Ya, itu untuk mobil. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Ini ada vehicle aircraft. Nah, ini kita coba yang pesawat ya. Tekan play. Nah, ini pesawat. Suaranya oke banget nih. Kita tekan S ya untuk terbangnya. Biar dia nggak ke bawah. Nah, terbang. Seperti inilah kalau pesawat ya. Oke, kurang lebih pesawat kayak gitu. Selanjutnya, yang terakhir adalah penggunaan karakter dari asset store. Di sini kita pakainya zombie ya. Kita coba play. Nah, seperti ini. Kita coba kasih terjun bebas lagi. Oke. Kita coba ke pantai ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya tampilannya. Keren. Oke, itu tadi sedikit tutorial yang bisa aku share ke kalian tentang bagaimana caranya membuat game tanpa coding di Unity. Untuk selebihnya mungkin kalian bisa explore lagi. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Selamat mencoba. Bye.